Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Agus Trianta yang pada malam hari ini akan menyampaikan banyak sekali ilmu, saya yakin, yang bisa kita serap bersama. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Ada Pak Alfa, Bu Sriwartini, Bu Siti Hapsah, serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang lainnya. Selamat datang di diskusi Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang perdana pada periode yang sekarang. Insya Allah untuk informasi diskusi Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini akan rutin dilaksanakan setiap akhir bulan. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait topik yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, yakni dengan tema muamalah lifestyle yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Trianta yang sangat pakar di bidangnya. Tentu kita ketahui bersama bahwa perkembangan ekonomi Islam atau muamalah di Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya muamalah tidak hanya berfokus pada suatu hal transaksi atau kegiatan ekonomi, karena muamalah itu sendiri berkaitan dengan hubungan antara satu orang dengan orang yang lain atau bahkan satu orang dengan suatu kelompok yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu apabila nanti dalam jalannya diskusi sinyal saya agak terganggu karena saat ini tempat saya sedang hujan sangat lebat diiringi dengan petir, jadi semoga saja sinyal terkendala dengan baik sehingga diskusi pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin tidak elok ketika saya harus berpanjang lebar, saya cukup mengantarkan. Insya Allah kita akan menyimak bersama materi yang sangat luar biasa oleh Bapak Agus Trianta. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati ini ada di sini Mas Pak Alfa, Bu Hafsah ya, Mbak Hafsah, Mas Alfa, Bu Wartini, ada Mas Bayu Mogana sebagai staf di PSHI, juga di sini ada Mas Iqbal Madani, serta ini para mahasiswa yang sudah pada lulus juga sebagian gitu ya. Ini saya lihat di sini ada beberapa teman-teman yang sudah lulus dari S1 cukup lama gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, terima kasih ini atas kesempatannya. Sebenarnya isinya itu tidak semisterius judulnya ya Mas Bayu itu. Jadi karena kan kemarin itu ini saya pakai ini ya. Kenapa saya ada ikut dua ini Zoom ini, karena saya sama dengan Mas Bayu itu saya mengamankan kalau nanti suara putus-putus saya itu suaranya melalui handphone ya. Jadi yang itu jadi biar kalaupun nanti gambar itu agak terputus, tapi suara tetap jalan. Gimana ini bisa didengar ya? Mas Adrianda dengar ya? Masih dengar, Prof. Oh ya, dengar. Jauh-jauh dari Jambi ya. Jadi jauh-jauh dari Jambi juga ikut mendengarkan. Jadi ini gimana kok ada spotlight ini maksudnya? Ini sudah di-co-host kan belum Mas Bayu ini? Sampun Pak. Kok ada
Spotlight ini maksudnya apa? Ini. Oke, jadi ini mohon maaf nanti kalau isinya itu nggak semisterius judulnya ya, karena judulnya itu memang harus seperti itu. Tapi memang arah pemikirannya itu nanti bahwa memang salah satu hal yang kurang itu yang namanya muamalah lifestyle ya. Jadi itu gaya hidup muamalah gitu ya. Kalau dalam bahasa hukumnya sebenarnya muamalah legal culture ya, budaya hukum muamalah yang orang Islam di Indonesia ini juga masih jauh. Tapi karena kita berbicara nanti dari perbankan Islam itu ini ya, jadi oke, jadi ini sudah kelihatan ya. Ini saya kecilkan biar enggak mengganggu. Ya, jadi muamalah lifestyle menyoal budaya hukum muamalah bagi perkembangan perbankan syariah ya. Jadi ini sebenarnya poin-poin yang pernah saya presentasikan juga pada saat saya diundang ke IABF di Malaysia ya. Jadi ini kita lihat begini ya. Jadi kita lihat Islamic Banking Market Share of Total Banking Business. Jadi perbankan syariah di Indonesia itu kalau dilihat ya. Jadi market share-nya, artinya market share itu berapa persen sih perbankan syariah itu kalau dibandingkan dari total perbankan nasional, konvensional dan syariah. Jadi sekarang ini sebenarnya baru 6,6%. Jadi 94% dari total aset perbankan nasional itu ada di bank konvensional. Yang bank syariah sebenarnya baru 6,62% ini bulan Juni kemarin ya sekitar itu. Jadi kalau begitu masih kecil. Iya. Jadi kalau kita lihat Januari 2016 itu masih di bawah masih 4,8%. Kemudian tahun 2019 itu 5,94, tahun 2021 6,55. Dan tahun ini itu 6,62. Ini pun Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tahun 2021 itu bisa keluar dari jebakan 5%. Jadi biar sambil kita lihat. Ini ada yang namanya jebakan 5%. Jebakan 5% itu adalah bahwa bank syariah itu tidak bisa keluar dari aset 5%. Jadi yang 95% masih bank konvensional yang padahal bank syariah itu logonya sudah ada di mana-mana gitu ya. Logonya sudah ada di mana-mana, cabangnya di mana-mana, sudah ada BSI dan sebagainya gitu ya. Tapi lepas dari 5% itu baru setelah tahun 2020 karena Aceh dengan otonomi khusus mengeluarkan kanun di mana hanya bank syariah yang bisa beroperasional di Aceh. Sehingga bank daerah Aceh langsung konversi total ya, semua rekeningnya menjadi rekening syariah, yang itu kemudian menambah keluar dari jebakan ya 5% trap ya, jebakan 5% itu bisa keluar sehingga jadi 6%. Jadi ini karena Aceh mengkonversi, memberlakukan konon itu. Artinya di Indonesia ini baru 6% dibandingkan total dari semua aset yang ada itu baru sekitar itu. Jadi kalau dilihat itu memang masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Jadi 94% itu masih konvensional. Padahal dengan penduduk yang 260-an juta, di mana 85% penduduknya, 86% itu adalah Muslim. Nah, sehingga dari itu sebenarnya kita ada sebuah pertanyaan, apakah betul hanya policy dan political will, hanya policy hukum ya, peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor, ataukah sebenarnya masyarakat Indonesia itu punya problem dalam muamalah. Artinya mereka dalam ibadah itu mungkin sangat heavy ya, tetapi dalam muamalah itu kemudian agak kurang gitu ya. Coba kita lihat ya. Jadi ini sebagai awalnya. Kemudian kalau kita lihat ini
dibandingkan ini total aset perbankan kalau dilihat dari berbagai negara ya across jurisdiction itu tahun 2017 itu Indonesia itu di ranking sekitar 19 di bawah Afghanistan ya. Pertama Iran, Sudan, Brunei, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Malaysia masuklah Asia Tenggara. Kalau yang lain-lainnya ini maklum memang mereka itu petrodolar ya. Tapi Malaysia ini negara Asia Tenggara yang bisa masuk di ranking-ranking awal. Indonesia ada di ranking sekitar 19 asetnya. Tahun 2017, tahun sebelumnya itu 2018, itu sebenarnya agak lebih tinggi sedikit, mungkin selisih 2 atau berapa. Tapi paling tidak sekitar 15-an ya. Kalau kita lihat bank komersial atau bank umum syariah itu ada 12 setelah mergernya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, tadinya 14 menjadi 12 karena ada 3 bank yang merger ya. Unit usaha syariahnya 20, BPRS-nya sekitar 111-an ya. Kalau nambah sedikit, oke kita lompati. Ini kalau kita lihat menurut Thomson Reuters ya 2018 itu perkembangan kalau ini bisnis halal ya. Jadi halal untuk makanan dan minuman itu negara mana yang paling bagus perkembangannya? Ternyata nomor 1 itu Malaysia menurut Thomson Reuters itu ya. Baru nomor 2 Uni Emirat, kemudian nomor 3-nya Brasil. Brasil bukan negara Muslim, tetapi mereka daging halal itu Indonesia, bukan hanya Indonesia, dunia banyak disupport dari Brasil. Jadi dari Amerika Selatan ya. Ini termasuk yang kemarin ada perkara gugatan di WTO karena Indonesia memberlakukan sertifikat halal untuk daging yang akhirnya Brasil dan berbagai negara bersama-sama menggugat Indonesia di panel WTO ya. Walaupun dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian. Karena Brasil memang mensupport daging sangat banyak. Kemudian 4 Australia ini karena juga untuk makanan halal ini daging dari Australia banyak sekali ya. Kemudian ada Pakistan, Oman dan sebagainya. Indonesia tidak termasuk 10 ini. Ini 3 tahun yang lalu ya 2018. Oke kita lihat. Sekarang expenditure, tapi kalau giliran konsumsi expenditure ya, top Muslim consumer food expenditure Indonesia paling tinggi. Kalau sudah giliran makan konsumsi gitu, karena penduduknya paling besar ini. Jadi ini paling tinggi ini. Indonesia baru Turki, Pakistan, Egypt, Bangladesh gitu ya. Jadi kembali ke tadi, walaupun di Indonesia itu sebenarnya paling tinggi ya ininya untuk konsumsi, tapi sebenarnya kalau perkembangan itu non bank syariah. Yang tadi saya sampaikan itu adalah untuk bisnis halal ya. Food and beverages itu makanan dan minuman halal itu Indonesia bahkan nggak masuk 10 besar dalam perkembangannya, itu 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang ada progres terus karena kita tahu ya, jadi memang di era Pak Jokowi ini didirikan apa yang disebut KNEX, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya, yang maksudnya itu untuk menggenjot itu terus. Tapi ya tadi aset perbankan syariah itu belum masih sekitar berapa? 6% gitu ya, masih sekitar 6%. Jadi itu merupakan ini betul ya. Saya kadang putus gini nih, makanya saya pakai handphone biar suara tetap nggak putus. Oke, saya lanjutkan. Oke, kemudian kalau kita lihat ya, jadi legal policy atau kebijakan hukum, jadi itu kalau kita lihat kita juga sudah ada undang-undang perbankan tahun 92 yang pertama kali mengizinkan, kemudian 98, kemudian ada National Syariah Council itu DSN didirikan, kemudian undang-undang tentang peradilan agama yang memberikan peluang penyelesaian di peradilan agama, kemudian undang-undang lex spesialis perbankan syariah, kemudian ada undang-undang tentang insentif pajak ya, undang-undang nomor
42 tahun ini tentang insentif pajak 2009 ini yang menghapuskan pajak ganda perbankan syariah khususnya untuk murabahah. Kemudian Konon Aceh ini juga berpengaruh walaupun implementasi 2020 gitu ya. Kemudian ini didirikannya 2017 ini National Committee for Syariah Economic atau KNEKS. Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan. Tapi mari kita lihat ya, mari kita lihat dari sebentar. Mari kita lihat, ini lepas lagi saya dari Zoom ya, tapi ini oke, tetap hilang ya PowerPoint-nya ya. Oh, kelihatan lagi. Oke. Ini minta maaf, ini saya di kampung jadi sering putus-putus gini nih. Oke, kita lanjutkan ya. Ini berbagai policy hukum sudah dibuat, walaupun dalam diskusi sebelumnya Mas Bayu Mogana kemarin menyampaikan bahwa masih ada masalah-masalah dalam masalah jaminan, masalah berbagai hal itu masih ada, ya. Tapi sebenarnya ini dulu sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 gitu ya, itu dilahirkan, itu orang semua menanti jangan-jangan karena undang-undang lex spesialis belum ada ya, nanti kalau sudah ada undang-undang kan makin jelas, makin apa ya, ada public confidence gitu ya, bagi Indonesia itu memiliki keyakinan publik bahwa dengan adanya undang-undang lex spesialis itu maka bank syariah akan berkembang dengan pesat. Tetapi ternyata setelah undang-undang lahir ini juga nggak banyak perubahan. Sehingga orang bertanya-tanya sebenarnya nggak naiknya aset dari bank syariah itu kenapa gitu ya? Tidak kunjung naiknya aset bank syariah yang masih 6% tadi gitu ya. Itu kenapa? Bahkan ketika ada undang-undang dulu ya itu masih di bawah 5%. Sehingga kemudian kita melihat sisi lain. Makanya judulnya Muamalah Lifestyle. Ini kita bermaksud melihat apakah sebenarnya orang Indonesia itu aspek bermuamalahnya masih bermasalah. Dalam ibadah ya, tetapi dalam muamalah itu bermasalah nggak, kita lihat ya. Itu yang saya maksud dengan gaya hidup muamalah atau muamalah lifestyle ya. Kita lihat legal muamalah culture problem ya, ini di sini. Indonesia masih mengalami problem-problem elementer terkait dengan posisi larangan riba. Jadi masih banyak orang-orang, kalau kita lihat surveinya, itu sebenarnya masih banyak yang menganggap riba itu tidak haram, orang Islam. Artinya dalam ibadah, bahkan dalam toharoh orang bisa berdebat, mana air yang suci dan mensucikan, mana yang tidak. Itu bisa berdebat mati-matian. Tetapi untuk urusan muamalah, itu awareness itu masih berbeda ya. Jadi apa buktinya, kita lihat gini. Ini tahun 2000 ketika survei ya, ini yang selalu dirujuk ini. Survei tentang preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di Pulau Jawa tahun 2000. Baru 45% yang percaya bahwa bunga bank itu secara agama dilarang. Selebihnya belum gitu ya. Ini kepercayaannya itu tahun 2000 ya. Ini memang sudah 20 tahun yang lalu, tetapi riset ini masih sering dilihat. Oke, kita lihat selanjutnya. Majelis Ulama Indonesia secara formal memberikan keputusan bahwa bunga bank itu haram ya, riba, dan riba itu dilarang, itu baru tahun 2004. Artinya kita melihat sebenarnya kesadaran muamalah itu seperti apa. Karena bank syariah dan keuangan syariah itu hanya bagian kecil dari muamalah. Itu adalah muamalah maliyah, muamalah di bidang harta. Saya bahkan sering juga masih ada mendengar ya bahwa di daerah-daerah dengan tingkat penghuni muslim besar itu pegawai bank pernah menyampaikan bahwa justru sulit menagih duit di wilayah-wilayah itu. Itu artinya ada ketidaksejajaran ya antara keyakinan ibadah mahdhah dengan keyakinan terhadap muamalah. Jadi
karena itu ini barangkali ini menjadi pertanyaan, jadi menjadi permasalahan yang saya maksud muamalah lifestyle. Jadi kan gini, banyak orang-orang yang kalau dalam urusan hutang piutang, kemudian dalam urusan misalnya terkait dengan apa hak-hak harta orang lain itu masih tidak care gitu ya. Itu nanti kita lihat ya. Kemudian selanjutnya Muhammad Hatta, presiden pertama dan ekonomis. Kenapa ini dalam bahasa Inggris? Karena pernah saya presentasikan ini ya, di IBF Malaysia itu. Jadi Pak Hatta itu juga kan bukunya masih banyak berpengaruh. Dia mengatakan bahwa yang namanya riba itu yang pinjaman konsumtif saja. Jadi buku ini masih banyak dibaca orang juga. Jadi hanya kalau produktif menurut Pak Hatta itu nggak riba. Sehingga hanya yang konsumtif. Jadi kalau orang minjam untuk bayar SPP gitu ya, misalnya itu masuk riba kalau dikenakan bunga gitu ya. Tapi kalau untuk industri kenakan bunga nggak apa-apa. Nah, jadi walaupun Pak Hatta bukan sebagai ulama, Pak Hatta kan alumni Rotterdam ekonominya ya, tempatnya Pak Hanafi, Erasmus University Rotterdam. Sama dengan Kwik Kian Gi dan sama dengan Pak Hanafi, tapi beda jurusan. Kalau Pak Hanafi hukum ya, kalau Pak Hatta ekonomi. Jadi ini ya Pak Hatta di sana, tapi Pak Hatta sebelum Indonesia merdeka ya kuliah di sana itu, sebelum Indonesia merdeka. Jadi itu sekarang kita lihat Persatuan Islam atau Persis. Ahmad Hasan sebagai ulama rujukan di dalam Persis Persatuan Islam ya, itu mengatakan bahwa bunga itu tidak haram karena bunga di zaman modern ini tidak sama dengan riba yang dikatakan dalam Al-Quran. Jadi artinya kalau ulama-ulama sudahnya minimal di Persis tidak mengoreksi masalah ini, tetap banyak juga orang Persis yang bisa berpendapat bahwa bunga bank itu beda sama bunga riba zaman jahiliyah yang tidak terstruktur ya, dan kontraknya tidak sejelas sekarang. Gitu. Ini dari Persis. Kita lihat Muhammadiyah ya. Muhammadiyah baru 2006. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Pemikiran Islam mendeklarasi bahwa bunga adalah yang dipraktekkan pada bank konvensional sama dengan riba. Ini putusan nomor 8 tahun 2006. Dan sebelum itu Muhammadiyah punya bank yang namanya Bank Persyarikatan kalau nggak salah, yang juga masih berpraktek dengan bunga. Baru setelah itu berubah. Jadi 2006 belum lama perubahan. Artinya Bank Muamalah itu berdiri 92. Tapi sampai 2006 saja Muhammadiyah baru menyatakan itu. Kita lihat misalnya NU ya. Jadi NU paling besar. Sampai hari ini NU masih punya Bank Nusuma. Kerjasama antara NU dan Bank Suma yang sampai sekarang beroperasi dengan sistem bunga. Ya di Sleman ada, saya lewat kantornya tiap hari. Nah ini masih begini. Ini didirikan bank ini sejak zaman Gus Dur, dulu ketua NU, belum presiden. Jadi itu masih beroperasi sampai hari ini. Kalau Bank Persyarikatan atau milik Muhammadiyah tadi, akhirnya kan sekarang sudah dirubah gitu ya, dan di merger, dibeli kayaknya. Tapi kalau Nusuma itu gabungan NU dan Bank Suma dulu. Sampai sekarang masih beroperasi dengan cara itu. Kemudian fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulamanya NU yang dikatakan yang disebut dengan Lajnah Basul Masail tidak secara jelas memutuskan larangan dari bunga. Pendirian dari organisasi ini masih pada posisi memberikan pilihan hukum bagi anggotanya. Nah, jadi tidak jelas-jelas mengatakan bahwa riba itu dilarang. Ini karena saya melihat di Malaysia ya, kalau mau kita bandingkan. Jadi lalu kalau kita lihat misalnya gitu ya, jadi Malaysia hari ini perbankannya itu kan sudah mencapai hampir 40%. Jadi tinggal 60% konvensionalnya. 40% itu sudah bank Islam.
diperkirakan mungkin dalam 10 tahun atau 15 tahun nanti akan imbang 50-50. Bank konvensional 50 dan bank syariah itu 50. Sehingga akan imbang. Kalau pasar modal sudah 60-an% yang di Malaysia, yang di konvensionalnya tinggal 40-an%. Malaysia bagus untuk contoh karena Malaysia itu dual banking system. Dia menjalankan konvensional dan bank Islam sekaligus. Iran yang paling tinggi tadi nggak bisa jadi contoh karena Iran itu konversi total. Negaranya merubah semua sistem bank menjadi bank Islam gitu ya. Jadi itu berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau Malaysia itu memang sejak awal pemerintah itu sudah pendiriannya sangat kuat di masa Mahathir. Tahun 83 sudah mengeluarkan undang-undang bank Islamnya dan kemudian persiapan untuk bank Islam itu sudah dilakukan dan pemerintah langsung mengawal terus. Dan kedua, di sana relatif homogen. Jadi agak sulit mendapati pendapat yang mengatakan bunga bank itu tidak haram, itu agak sulit. Jadi muamalah legal culture inseminasi ya. Penanaman legal culture itu lebih memudahkan karena memang di sana orangnya itu top down ya. Top down. Sedangkan di sini itu tidak bisa top down. Untuk hari raya saja itu enggak bisa, sebenarnya harus pemerintah semua gitu ya. Itu contohnya saja. Kemudian ini saya lewati ya. Ini Malaysia Inisiatif ya. Lembaga tabung haji. Ini contoh menarik bahwa Malaysia kenapa mendirikan lembaga tabung haji? Itu karena mereka berpendirian kalau haji itu untuk ibadah, ya uangnya sebaiknya jangan ditabung di konvensional. Karena itu menurut mereka tidak bagus sehingga mereka mendirikan lembaga tabung haji tahun 62. Jauh sebelum sistem perbankan Islam ada, mereka sudah punya lembaga tabung haji itu untuk menabung. Tabung haji sekarang menjadi holding company. Punya gedung-gedung banyak, punya saham besar di Bank Islam Malaysia Berhad, punya saham banyak di Takaful, termasuk Takaful Indonesia ya. Karena Takaful Indonesia sebagian sahamnya milik Malaysia. Jadi pemerintah juga secara aktif melibatkan ya bank-bank Islam itu dalam pembangunan KLIA, Kuala Lumpur International Airport dan LRT. Ini sudah lama sekali ya. Kuala Lumpur Airport itu aja sudah selama itu sudah sekitar sebelum tahun 2000 gitu ya. Artinya dilibatkan dalam proyek besar. Sehingga itu yang apa yang saya sebutkan di dalam judul dari diskusi ini. Jadi government required not only in its policy. Pemerintah diminta atau diperlukan bukan hanya policy saja, tapi pioneering, mempelopori practical undertaking. Jadi langkah-langkah yang praktis yang memang dilakukan. Pemerintah misalnya UIN ya, UIN kan Islam gitu ya. Pemerintah mewajibkan semua rekeningnya itu dengan bank syariah misalnya begitu. Itu practical undertaking. Jadi artinya secara praktis. Jadi policy dalam pendidikan, jadi buku-buku semestinya juga mendiskusikan. Buku agama sejak dari SMA misalnya, itu mendiskusikan tentang riba. Ini masalah muamalah yang serius. Islam itu melarang sampai 4 tahap. Dan tahap terakhir pelarangan terjadi di Madinah. Ketika mengatakan, wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kenapa misalnya di kalangan umat Islam Indonesia ini hal semacam ini tidak begitu menjadi perhatian penting. Padahal ayatnya itu tegas sekali. Ini yang saya sebut bahwa muamalah lifestyle itu masih belum terbentuk. Walaupun dalam ibadah mahdhah, apalagi dalam toharoh, orang berdebat dan sampai perdebatannya itu mengerucut atau detail sekali. Ibaratnya berdarah-darah di wilayah ibadah mahdhah, tapi dalam muamalah itu belum terbentuk. Sehingga tadi kalau dikatakan itu, orang merasa itu tidak begitu urgen. Padahal larangannya itu persis khamr, 4 tahap. Jadi ada kesamaan larangan riba dan khamr. Dua-duanya merupakan hal yang mendarah daging dan pelarangannya itu sampai 4 tahap. Dan sama-sama pelarangan baru selesai di Madinah. Jadi khamr, pelarangan akhirnya dikatakan
innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Bahwa khamar, judi, mengundi nasib adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Sama dengan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan sampai mengatakan innalladzina qalu jadi dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakin alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Sungguhnya orang-orang yang makan riba itu tidak beda dengan orang-orang yang berdiri dengan terjangkiti penyakit tidak sadar, ya. Kata-kata Al-Quran semacam kesurupan. Karena apa? Karena mereka mengatakan dalika bi'anhum qalu, karena mereka kok bisa-bisanya mengatakan jual beli itu ya sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal dengan jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi itu yang kita katakan bahwa yang namanya tadi muamalah. Jadi saya memberi gambaran apa yang terjadi pada NU, pada Muhammadiyah, pada Persis, kemudian pendapat Pak Hatta dan sebagainya, itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya muamalah lifestyle atau budaya hukum muamalah itu belum begitu hidup. Artinya bahwa dalam muamalah maliyah, dalam muamalah terkait harta, itu masih seperti itu. Jual beli hal-hal secara terlarang juga belum banyak. Hanya akhir-akhir ini banyak tren orang yang melakukan apa yang disebut hijrah finansial. Ini sudah menunjukkan salah satu indikator adanya kesadaran muamalah lifestyle yang tinggi. Jadi itu yang menjadi tema pada diskusi malam hari ini, bahwa mestinya orang berislam dalam ibadah dan berislam dalam muamalah juga. Tapi muamalah ini masih merupakan suatu hal yang perlu waktu lama. Sehingga saya secara skeptis juga ada pendapat bahwa berbagai policy hukum, walaupun saya juga bisa mengidentifikasi, dan kemarin Mas Bayu Mugana ketika presentasi menyampaikan beberapa aturan, itu penting juga, tetapi sebenarnya hukum ini harus dijalankan juga dengan legal culture, ya, budaya hukum. Karena kalau itu culture-nya tidak terbentuk misalnya, gitu ya, ini bisa bayangkan aset di bank syariah itu hanya 6%, sedangkan 94-an itu masih di konvensional. Itu untuk sebuah penduduk, sebuah negara dengan penduduk muslim ya sekitar 180 juta. Itu kita bisa bayangkan, ya. Jadi artinya budaya hukum muamalah atau istilah populernya muamalah lifestyle and economic and finance ini sebenarnya juga masih perlu diperjuangkan, gitu ya. Gitu Mas Bayu, sebagai awal dari diskusi ini. Baik, terima kasih Pak Agus Trianta atas pemaparan yang sangat luar biasa, materi yang sangat mencerahkan. Jadi memang masih banyak permasalahan terkait budaya hukum terkait muamalah itu sendiri. Saya sepakat bahwa memang masih perlu ditingkatkan kesadaran terkait bermuamalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, gitu. Karena dengan sebenarnya kita juga bisa merekomendasikan mungkin Pak Agus ke depan bahwa dari PSHI bisa merekomendasikan ke yayasan atau rektorat untuk mengembangkan budaya hukum muamalah itu sendiri di UI, karena UI juga akan masih bekerja sama dengan bank-bank konvensional nih Pak. Jadi mungkin ini bisa menjadi rekomendasi Betul. awal untuk kita berkontribusi bagaimana meningkatkan budaya hukum dalam bermuamalah itu sendiri. Baik, mungkin Bapak Ibu peserta kami persilakan apabila ada pertanyaan untuk kita diskusikan. Mungkin Bu Sriwatini sudah raise hand, monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya tidak on cam nggih, Pak Agus. Enggak apa-apa. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi memberikan pencerahan pada saya khususnya dan mungkin pada Bapak Ibu sekalian juga.
Pertama kali berkaitan dengan statement Pak Agus yang terakhir itu ya, berislam dalam ibadah dan berislam dalam muamalah. Nah ini sebetulnya kalau kita mau melaksanakan, soalnya kalimat itu mudah untuk disampaikan begitu ya Pak Agus ya, tetapi bagaimana betul. kita mau melaksanakan itu mungkin masih perlu untuk meningkatkan kesadaran kita masing-masing. Seperti tadi Mas Bayu juga menyatakan di UII sendiri yang juga Islam semuanya ya Mas Bayu ya, Bapak Ibu dosennya dan mahasiswanya, kemudian kalau yang non muslimannya dikit kalau mahasiswanya itu juga masih menggunakan Bank Mandiri, Bank Bukopin dan seterusnya. Nah ini mungkin pelan-pelan ya Pak Agus, bagaimana nanti bisa semuanya menjadi nasabah yang bank yang istilahnya bank muamalah yang memang tidak terkait dengan adanya riba di situ ya. Nah kira-kira menurut Pak Agus ya itu bagaimana ya caranya kalau supaya ada kesadaran yang tinggi dari kita semua ya, seperti tadi di Malaysia itu sangat tinggi, ada support dari masyarakatnya sendiri, sehingga kita tidak memilah ya antara ini kehidupan beragama secara makhluk. Apakah kalau kemudian misalnya gini Pak Agus, kita ya sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam kaitan ibadah mahdoh ya, tapi dalam hal muamalah tadi masih masih menggunakan hal-hal yang sebetulnya dilarang. Nah ini apakah kemudian ibadah kita tidak diterima Pak Agus? Mungkin itu suatu pertanyaan yang mungkin perlu untuk dijelaskan pada kita semua sehingga kita ibadahnya jadi nggak diterima. Mungkin itu kita akan berpikir ulang ya Mas Bayu ya, supaya kalau gitu saya tak berubah ini dalam hal muamalah Islam saya gitu ya. Nah yang kedua tadi saya tertarik dengan masalah food and beverage ya, halal food and beverage tadi. Di Indonesia sebagai konsumsi terbesar, tapi sedangkan di Indonesia sendiri untuk label halal itu khususnya untuk food itu juga masih kurang nih. Banyak sekali yang belum ada labelnya. Nah ini kalau kita tadi juga salah satu contohnya juga Malaysia yang cukup bagus jadi dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya tadi dari 10 besar tadi. Nah untuk di Indonesia sendiri ya itu mungkin juga tadi kalau kaitan dengan budaya, bagaimana budaya masyarakat kita ya yang kemudian juga belum menerapkan istilahnya kalau kita mau beli itu apakah halal atau enggak, yang penting ada bismillah gitu ya, karena mungkin ada pendapat seperti itu pokoknya yang penting nanti kalau kita makan bismillah itu sudah jadi halal gitu nih. Nah ini ya kiat-kiat apa ya mungkin bisa untuk kemudian memberikan kesadaran pada masyarakat kita dan juga mungkin dari kebijakan pemerintah kita yang sekarang sudah mulai untuk untuk dilakukan suatu upaya-upaya untuk adanya pelabelan mengenai food ataupun beverage ya. Ini dari tingkat daerah mungkin juga perlu ya untuk adanya kesadaran tersebut, karena kalau dari tingkat pusat saja seperti Pak Agus tadi katakan kalau di Indonesia itu susah diatur ya dibandingkan dengan Malaysia ya. Yang orangnya kalau Malaysia top down tadi bisa jalan, kalau di Indonesia enggak seperti itu karena budayanya beda. Nah, mungkin pendekatan yang akan dilakukan itu seperti apa? Itu saja mungkin Pak Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sriwartini. Monggo Pak Agus langsung mau. Iya, terima kasih Bu Martini atas ini respon untuk diskusi lebih lanjut gitu ya. Dan nggak masalah, nggak usah open cam, jadi dibuat saja secara nyaman. Kalau moderator dan pemakalah memang harus harus tampil gitu ya. Tapi kalau yang mendengar nggak apa-apa, artinya kita tahulah boleh sambil layah-layah sambil apa-apa ini anugerah konteks. Anugerah konteks itu meniscayakan kita untuk belajar sambil tiduran ya. Tapi saya duduk loh Pak Agus, enggak tidur. Saya pun kalau cuma dengar terkadang layar-layar juga nggak apa-apa. Jadi ini yang disampaikan Bu Artini. Jadi memang betul ya. Jadi kalau budaya muamalah, jadi kalau tadi saya sebutkan ya, orang berdebat dalam toharoh, berdebat dalam ibadah-ibadah mahdoh, tetapi kenapa perhatian yang sama untuk muamalah itu kurang? Kalau kita ingat ya, bagi teman-teman yang kuliah yang sudah mengambil muamalah dulu, kan di bukunya Pak Azhar itu ada hadis Nabi yang dikutip, ad-dinu muamalah. Agama itu intinya pada muamalah itu.
Makanya ada orang yang rajin ibadah tapi menyakiti tetangganya itu menjadi tidak masuk surga. Menyakiti, mengintimidasi tangganya, keberadaan itu menjadi tangganya nggak nyaman dan sebagainya. Itu kan ada ya. Ini Mas Sadali tentu tahu Al-Muthala'ah yang berjudul Imra'atun Finar ya, seorang wanita penghuni neraka itu ahli ibadah, tapi Nabi mengatakan hiya finar, dia nanti di neraka. Kaget semua. Dia ibadah begitu terus kok hiya finar. Dikatakan li'annaha tu'dhijaroha, karena dia itu dengan perkataan, tingkah laku, dan lain sebagainya itu mengintimidasi tetangganya. Mengintimidasi itu tidak harus mukul, tidak harus mencubit apa. Jadi ya dengan berbagai hal yang itu tidak berperilaku secara baik. Tapi intinya bahwa adinu muamalah tadi, bahwa agama itu intinya di muamalah itu. Dalam antara lain muamalah itu kalau yang finansial, yang muamalah maliyah, kehartaan, ya ini orang bertransaksi, berjual beli, dan sebagainya. Dan bank adalah salah satu bentuk dari muamalah masrifiyah, muamalah di bidang finance. Ya, jadi sekarang ini ada fikih baru ya Mas Adali, namanya fiqhul masrof, fikih keuangan ya. Zaman dulu nggak ada gitu ya, tapi sekarang ada fiqhul masrof di buku-buku dari Timur Tengah itu ya, fikih keuangan. Itu karena memang tadi pentingnya seperti itu. Jadi sehingga gimana caranya? Ini sama seperti orientasinya itu memang artinya kan begini Bu Artini. Jadi kenapa kok pandangan orang Islam itu tetap heavy pada ibadah? Ibadah memang penting ya, tapi artinya muamalah itu perlu diberi perhatian lebih. Perhatian lebih karena kemunduran umat Islam itu sebenarnya terletak pada muamalah. Kemunduran umat Islam terletak pada muamalah. Saya sering mengatakan, baguslah Raja Salman itu ke Indonesia membawa pesawat 5 pesawat untuk keluarga raja, untuk para pengawal, untuk kendaraannya. 5 kalau nggak 4 pesawat. Tapi nggak satu pun pesawat itu dibuat oleh orang Islam loh. Dibuat oleh Boeing dan Airbus ya, di Seattle, di Perancis ya. Dibuatnya itu nggak satu pun bikinan orang Islam. Itu karena dalam muamalah nggak diperhatikan. Muamalah itu ya kalau muamalah secara umum ya cara menuntut ilmu, bermuamalah dengan laboratorium gitu ya, bermuamalah dalam pendidikan, hubungan guru dan murid, lembaga pendidikan. Ini itu seperti itu. Jadi dalam perilaku pemerintah itu juga muamalah, tapi muamalah siasi. Muamalah siasi, muamalah secara politik. Karena itu kemunduran orang Islam di dunia itu karena karena aspek muamalah nggak diperhatikan. Maka jelas kalahnya dalam percaturan hidup di dunia. Saya sering menyampaikan dan saya sering merenung sendiri ya kalau saya lihat video orang-orang NASA di Amerika itu kalau meluncurkan roket itu kecepatan tertinggi yang keluar angkasa itu kecepatan tertingginya 30.000 km per jam. Nah, saya lihat di YouTube ini 30.000 km per jam. Kita bisa bayangkan ya, Anyar Panarukan Jawa Timur Jawa Barat itu 1.000 kilo. Itu berarti hanya 1/30 jam kalau pakai pesawat itu. Karena 30.000 km per jam kecepatannya itu. Dan orang Islam masih sebatas menonton. Nah, itu dalam muamalah bidang ilmiah ya. Ini makanya muamalah itu perlu ya. Jadi ini penyadaran hidup muamalah bahwa mari kita move on dari ibadah itu kemudian perhatian kepada muamalah. Bahwa walaupun ibadahnya bagus tapi kalau hutang nggak bayar atau sukawan prestasi gitu ya, atau kalau ditagih malah ngundang pengacara mencari-cari kesalahan kontraknya gitu ya, itu bukan muamalah yang baik. Tugasnya orang hutang kalau ditagih bayar. Dalam Islam itu ketentuan ya, orang berhutang itu ketentuannya akmalul mukminina imanan ahsanum qadaan. Sebaik-baik orang mukmin itu kalau menunaikan hutang secara baik. Mungkin belum ditagih sudah ngasih hutangnya 50, dia mengembalikan 55 sebagai terima kasih. Itu ahsanum qadaan. Tapi malah tadi saya ceritakan, itu betul. Pegawai bank betul yang cerita ke saya. Ke basis santri di Jogja ini justru kalau nagih uang itu, nagih itu lama.
sulit, malah terkadang motornya harus dia tinggal jauh dari rumah yang mau ditagih tadi, dan terkadang dia harus nggak pakai seragam. Karena kalau pakai seragam katanya tiba-tiba yang punya rumah nggak ada di rumah katanya. Loh, ini gimana? Wilayah santri yang ini sebenarnya mereka ibadahnya itu seperti itu, tapi kok umpamanya hutang kepada lembaga keuangan itu kok dipandang seperti hal lain? Tidak. Islam nggak bisa seperti itu. Maka dari itu ini perlu ya. Jadi pencerahan-pencerahan dan kita bersama-sama memudayakan itu. Tadi Bu Hartini juga otokritik bagaimana UII memiliki kesadaran muamalah ini. Ya ketika saya diberi amanah dulu di Pasca itu saya sekretaris ya. Saya minta kepada Bu Nikmatul Huda ketika itu gimana kalau kita konversi ke bank syariah. Ya akhirnya hanya deposito yang nggak bisa dikonversi sama rekening-rekening transaksi saja yang tersisa. Tapi semua simpanan ketika itu dipindah ke bank syariah ketika itu sekitar 8 miliar. Itu karena apa? Karena kita ada BKU hukum ekonomi Islam kok gitu ya. Ini unik lagi. Depak ini ada beasiswa murah. 5.000 dokter itu yang masuk ke dokter kita. Tapi rekeningnya juga rekening harus yang konvensional. Mahasiswa itu malah harus menyiapkan rekening konvensional untuk menerimanya. Ini sebenarnya gimana ini? Jadi padahal perguruan tinggi di bawah Kemenak aktif sekali buka prodi-prodi ekonomi syariah. Tapi mereka tidak memarkir duitnya itu di situ. Itu yang kita katakan muamalah lifestyle atau muamalah legal culture itu belum hidup. Jadi karena itulah sinkron ya Pak Agus. Iya betul nggak sinkron itu. Jadi mereka aktif membuka prodinya itu hanya biar mahasiswa banyak, tetapi sebenarnya di dalam mereka tidak melakukan hal-hal yang semestinya begitu. Jadi dan seperti tadi kita sampaikan, kenapa tidak menjadi perhatian bahwa larangan riba itu 4 tahap? Itu karena saking mengakarnya riba dalam tradisi jahiliyah. Karena sejak zaman Yunani kuno sudah ada yang namanya riba. Karena itu riba turun 4 tahap ayatnya itu. Dan ayat terakhir sampai mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu ayat terakhir yang turun di Madinah. Kenapa turunnya di Madinah? Kita nggak tahu, tetapi nilai tersembunyinya turun di Madinah karena Nabi bisa mengeksekusi. Karena Nabi sudah sebagai kepala negara. Kalau itu turun di Mekah nggak bisa apa-apa orang Islam. Tapi karena turun di Madinah, Nabi sudah punya otoritas. Menyetop semua perdagangan dan transaksi ribawi. Itu sama dengan pelarangan khamr. Dimulai di Mekah, tapi eksekusinya, ayat terakhir tentang khamr, yang mengatakan inamal khamru wal maisiru wal azram rijsun min amal syaitan itu di Madinah. Nabi sudah menjadi pemimpin politik, menyetop semua peredaran minuman keras. Karena hukum tanpa power itu enggak bisa. Kata Ibnu Taimiyah, agama yang benar harus punya kitab suci dan pedang penolong. Kalau kitab suci saja itu enggak bisa. Oke, ini malah lari ke siasah gitu ya. Tapi artinya bahwa itu penting yang disampaikan Bu Hartini itu bagus ya. Saya kira ini bagus bagi kita untuk introspeksi ya. Jadi bahwa memang berbagai organisasi besar di Indonesia ya terlalu terlambat untuk menyatakan bahwa riba itu sesuatu yang harus dipinggirkan ya dalam transaksi. Tapi masih banyak yang berpendapat sebaliknya. Jadi padahal ini keluhan dari Bank Syariah sendiri katanya giliran suruh jadi DPS orang berebut. Tapi sebenarnya bagaimana mengislamkan transaksi syariah di pondok-pondoknya itu alot. Tetapi giliran menjadi DPS mereka itu berebut. Nah, jadi itu ungkapan dari manajer bank ketika pada ke UII. Ini artinya mestinya para tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar yang menjadi DPS juga harus menggalakkan itu di pondok-pondoknya. Ya. Nah, jadi ini tidak sinkronnya ya antara antara keyakinan-keyakinan ibadah dan keyakinan-keyakinan muamalah yang itu menjadikan gaya hidup muamalah itu masih jauh. Ya saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Iya sama-sama. Baik, teman-teman Pak Agus. Selanjutnya ini ada tanggapan lagi dari Mas Adi Rianda. Sudah raise hand, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin belajar lagi, menambah-nambah pengetahuan sama guru-guru yang luar biasa ini. Ini Pak. Enggak luar biasa lah. Biasa aja ini. Ini Pak, saya ingin bertanya. Ini ada sangkut pautnya dengan muamalah dan juga agak nyerempet-nyerempet ke munakahah. Ini saatnya ini berarti. Ada ini Pak, ini orang ini pasangan anak manusia ini ada luar sama masyarakat hubungannya baik. Ya. Tapi beberapa waktu kemudian ada berita yang mengagetkan bahwa orang ini malah keluarganya bermasalah sampai KDRT, membanting pasangannya lah sampai mencekik. Bagaimana itu Pak? Hukumnya ya, sekarang sedang diproses hukum. Itu bagaimana? Iya ini. Pak. Makanya ini di masyarakat dia baik, hubungannya baik-baik saja, tapi oh gitu ya. Oh ya itu ambivalensi ya. Ya. Iya Pak. Ya, ambivalensi antara kehidupan sosial sama kehidupan keluarga. Memang banyak sekali ambivalensi tadi. Yang tadi saya katakan dalam bidang ibadah itu sangat tekun, tapi dalam muamalah diabaikan. Itu juga ambivalen. Ini dalam muamalah kepada masyarakat umum nampak baik sekali, tetapi dalam rumah tangga itu tadi dikatakan membanting, mencekik ya. Jadi ya ini. Ya kalau ini ambivalen, mestinya orang Islam itu tidak boleh bersandiwara ya dalam arti bahasa sekarangnya pencitraan, Jadi nggak boleh. Jadi mestinya kita itu ya hormat kepada orang baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tetapi kan sering ya orang itu nampak baik dalam masyarakat, tetapi tadi KDRT ya tentu itu salah. Tapi kenapa orang bisa hidup seperti itu? Itu artinya kan kalau bukan karena orangnya ini jadi lari dari perbankan Islam ini. Jadi tapi karena ini suara dari Jambi harus kita respon lah. Jauh-jauh dari Jambi bergabung ke sini ya kamu Ade ya. Nah, jadi ini oke, jadi kalau itu seperti itu ambivalen. Dan ambivalensi kehidupan modern itu banyak. Sekarang ini banyak. Jadi karena sejalan dengan orang itu ada semacam konteks yang membawa kita pada orang nampak baik di depan publik, tapi sebenarnya di dalam domestik belum tentu. Mestinya ya itu harus kita resapi lagi ya bahwa kita itu harusnya orang yang baik itu tidak hanya di publik ya, tapi di mana saja. Jadi caranya gimana kalau begitu? Ya ini sulit. Pendalaman agama dan pengajaran agama yang lebih integral itu diperlukan. Bahwa agama itu bukan hanya teks, itu kan mestinya ya. It's matter of behavior and culture. Jadi agama itu perilaku dan kultur. Karena itu ya itu sama seperti ambivalennya kan Mas Ade ketika dijumpai misalnya di salah satu madrasah di Jawa Barat atau asrama itu di mana seorang kiainya itu melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 10 santriwatinya dan yang salah satunya ada yang hamil dan punya anak. Itu kan sulit ya. Orang bisa tampil secara umum itu sebagai orang yang dicitrakan begitu, tetapi pada hakikatnya seperti itu. Jadi ketidaksejajaran antara tampilan publik dan tampilan domestik itu menunjukkan keberagamaan yang split. Keberagamaan yang split itu kalau bahasa lugunya itu nifak ya, nifak. Karena itu ini saya mendengar saya itu di kajian
kitab Tajul Arus ya, karangan Athaillah Sukandari itu dikatakan orang yang hanya bercitra baik tetapi sebenarnya tidak, katanya itu seperti orang lepra yang memakai baju baru yang bagus. Dari luar nampak bagus tapi di tubuhnya keluar nanah-nanah. Wih, dahsyat sekali itu imajinasi Syekh Athaillah, Ibnu Athaillah Sukandari itu. Mengatakan orang yang melakukan pencitraan itu seperti orang memakai baju baru yang bagus, tapi di tubuhnya itu sebenarnya keluar nanah-nanah yang mengerikan. Nampaknya dari luar bagus, tapi dalamnya, dan di era-era sekarang ini kan itu makin banyak. Makanya pengajaran keagamaan yang memberikan pendekatan agar orang berislam itu secara integral ya, Islam secara domestik dan Islam secara publik, Islam secara ekonomi dan Islam secara ibadah dan Islam secara politik itu menjadi penting ya, agar tidak terjadi split-split seperti itu. Jadi walaupun selanjutnya ini ditanyakan pada dosen munakahat gitu ya, karena kan tapi karena voice from Jambi ini harus kita respon lah, jauh-jauh dari Jambi gitu Mas Ade ya. Baik, mau harapan aja nih Pak Bay. Iya. Nyampaikan harapan semoga ekonomi dan perbankan Islam kita beberapa tahun ke depan melalui UII bisa bangkit. Itu aja harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih Mas Ade. Berikutnya ada respon lagi dari pertama Pak Sazali terlebih dahulu mungkin boleh. Kemudian nanti dari Pak Rizky. Kalau Mas Sazali ya berpendapat lah, jangan nanya saya. Astaga. Berpendapat. Saya menanggapi Ade nih, Ade ini luar biasa. Ya, orang kayaknya udah nanya-nanya kasus yang 2 orang itu ya lah udah mau menikah. 2 anak manusia itu. Itu tadi. Ini Mas Ade ini tadi Pak Agung. ini orang teraktif dalam jagat Zoom ini. Iya betul. Oke, Mas Ade. Saya sedikit ya. Ya tadi saya memang ada riwayat yang soal wanita di neraka, padahal dia tusalli laila wa tasumun nahar itu kan, walakin hafal teksnya itu. Walakin filisaniha syai'un tudzironaha, tapi di dalam lisannya itu menyakiti tetangganya, maka kata Rasulullah la khairu fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan dan dia di neraka gitu. Itu konteks muamalah memang bahwa dari ayat itu kan sesungguhnya aspek istilahnya aspek ibadah itu tidak hanya pada unsur atau pada aspek lahiriah saja. Lahiriah kita beribadah, tapi batiniahnya kita sesungguhnya lepas dari hakikat ibadah itu sendiri gitu. Bahkan setiap ibadah itu kan semestinya memiliki nilai substansial. Nah, ini memang tarik ulur antara nilai substansial dengan nilai yang formal ini, termasuk lifestyle ini, apakah kita bisa sampai masuk ke dalam aspek yang lahiriah, aspek yang substantif gitu ya, ataukah hanya sekedar namanya juga lifestyle gitu ya. Kita nggak tahu nih aslinya itu dalamnya itu seperti apa. Nah, ini mungkin hal yang perlu kita renungkan juga ya, apakah transaksi muamalah kita selama ini atau lifestyle tadi itu hanya sekedar lifestyle saja, atau kita bisa masuk lebih jauh kepada aspek-aspek yang substantif. Itu yang pertama Pak Agus. Yang kedua, tadi Pak Agus nyinggung soal otoritas dari suatu negara ya, otoritas dari pemerintah gitu untuk memberlakukan. Mengambil contoh tadi misalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kaitannya dengan pengharaman riba, khamar ya, yang dimana finalnya itu ada di eranya Madinah gitu ya, saat Nabi Muhammad itu di era Madinah memiliki kekuasaan politik ya. Tapi mungkin di sisi yang lain, ini saya mungkin bercerita saja Pak Agus dan teman-teman ya. Enggak apa-apa. Begitu yang bagus. Jangan nanya-nanya, cerita aja. Ada mungkin selain aspek kekuatan power dari negara gitu, mungkin peran, saya setuju banget tadi udah disinggung sama Pak Agus, peran dari ulama. Jadi umaro dan ulama ini harus memang satu kata gitu dalam konteks apapun ya, termasuk dalam konteks lifestyle muslim ini. Saya ingin cerita dulu di
di kampung saya Pak Agus, di mana di Martapura, di daerah Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya, itu satu masa ketika saya masih MTS gitu ya, itu kan mungkin teman-teman tahu lah ya, ada ulama harismatik besar ketika itu dan banyak dijadikan rujukan. Kebetulan saya juga sempat ngaji rutin dengan beliau, guru sekumpul. Siapa? Oh, itu guru sekumpul itu. Iya. Oh. Jadi Pak Agus, waktu saya ngaji dulu dengan guru sekumpul itu pernah ini soal lifestyle muamalah ya. Pernah istilahnya dawuh gitu ya, pernah mengatakan berkali-kali juga beliau menekankan, kalau kalian jajan di warung gitu ya, kalau kalian jajan di warung itu bayar dulu, jangan makan dulu baru bayar. Karena secara fikih itu makanan itu sudah menjadi milik kita penuh gitu ya. Yang kedua secara tasawuf, kalau kita mati saat kita makan itu, kita itu sudah makan sesuatu yang sudah menjadi milik kita dan halal gitu ya. Nah itu semenjak beliau dalam tanda kutip berfatwa seperti itu semua kantin di sekolah saya, bahkan semua warung di wilayah Kalimantan Selatan itu nggak ada yang berani orang itu makan. Kalau ada sebelumnya kan makan aja dulu, nanti hitungnya berapa gitu ya. Kalau ini bahkan sampai ke kantin saya Pak Agus, itu dihitung dulu berapa habisnya, dibayar baru kita makan. Nah ini maksud saya ada peran dari ketokohan dari ulama juga atau harisma dari ulama juga yang itu bisa mempengaruhi gaya hidup muamalah kita gitu, bahwa kadang-kadang ya kadang-kadang dari umaro saja itu tidak cukup ya, tapi juga butuh dari ulama. Nah, yang masalah kan sekarang tadi yang seperti disampaikan Pak Agus ini, KI rebutan menjadi DPS, tapi giliran disuruh lembaganya itu untuk menerapkan prinsip syariah itu juga pada sulit gitu ya. Memang pada poin bahwa ulama itu memiliki chance yang besar untuk mengubah paradigma dan perilaku, tapi juga sepertinya ini Pak Agus ya, mungkin kaitannya dengan Mbak tadi ya, sepertinya memang di dalam tradisi para ulama sendiri sampai saat ini masih belum final kalau soal ribanya sih final ya, bahwa tidak ada satupun ulama yang mengatakan riba itu tidak haram, semuanya akan mengatakan haram. Tapi soal bank, nah ini kan yang menjadi sampai saat ini sepertinya masih menjadi khilafiyah. Apakah bank konvensional, bank dengan sistem bunga itu masuk ke dalam kategori riba ataukah tidak gitu kan? Itu yang sampai saat ini sepertinya sih masih menjadi diskursus yang belum selesai, menjadi khilafah yang belum selesai. Nah, apakah karena faktor ini juga ya kemudian ulama-ulama itu juga tidak istilahnya belum cepat untuk merespon lifestyle khususnya terkait dengan riba gitu. Nah, ini mungkin Pak Agus bisa memberikan komentar ya, bahwa kalau soal ribanya saya kira semuanya sudah fix ya, karena itu jelas dalam Al-Quran, dalam hadis jelas gitu. Tetapi soal hal yang baru ini tentang bank konvensional dengan sistem bunga, apakah itu masuk dalam kategori riba atau tidak, itu yang sampai saat ini sepertinya menjadi khilafiyah. Jadi ulama sendiri, motivasi dari ulama untuk menggunakan lifestyle kaitannya dengan misalkan perbankan syariah itu masih tidak masih setengah hati. Saya betul. Masih nimbang-nimbang gitu. Ini apakah faktor itu Pak, atau ada faktor yang lain seperti itu? Tapi kalau misalkan semuanya sepakat tadi ya, ada saya rasa faktor dari ulama ini juga perlu ya, faktor dari para ulama, dari para kiai ini juga perlu untuk mendukung itu ya, seperti itu. Gitu sih Pak Agus, mungkin bisa direspon. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Agus. Oke, jadi ini mungkin terakhir ya, karena mungkin nanti jam 9 kita akhiri. Yang mengakhiri yang presentasi bukan moderatornya. Oke, ini Mas Adali, tadi sebenarnya saya sudah mempresentasikan
itu beberapa pendapat. Jadi menurut saya kenapa Indonesia itu masih debatnya itu terlalu elementer di bidang itu. Itu tadi mungkin saya tunjukkan sekali lagi gitu ya. Ini saya tadi menyampaikan ini juga. Jadi ini sebentar dari pendapat-pendapat ini saya mulai. Jadi pertama tadi kan saya menyampaikan ya bahwa karya Pak Hatta yang mengatakan Pak Hatta memang ekonom bukan ulama ya. Jadi saya sebut bahwa Pak Hatta itu alumni dari Rotterdam sama dengan Kian Gi. Nah itu Pak Hatta itu berpendapat bahwa kalau pinjaman itu untuk produktif tidak riba, yang riba hanya yang konsumtif. Bagaimanapun juga pendapat ini masih banyak dipegang. Saya saja nemui orang yang berpegang kepada itu. Lalu Persis, Kiai Ahmad Hasan ini juga mengatakan bunga bank itu beda sama riba dalam Al-Quran. Karena itu bunga bank hari ini tidak sama dengan riba. Kiai Ahmad Hasan sebagai rujukan di Persis. Seandainya Persis ini nggak meralat atau nggak memberikan policy baru, memberikan penjelasan bahwa secara resmi Persis seperti apa, ini tentu akan mempengaruhi. Karena saya baca di bukunya Kiai Ahmad Hasan itu ya sebagai basis landasan fondasi dari Persis itu sendiri, bahwa bunga bank hari ini tidak sama dengan riba, terus terang dikatakan. Muhammadiyah baru tahun 2006, padahal Bank Muamalah tahun 92 sudah berdiri. Muhammadiyah baru 2006. 14 tahun berikutnya Majelis Tarjih mengatakan bahwa bunga bank yang di bank konvensional itu sama dengan riba. Artinya sudah 14 tahun Bank Islam beroperasi dan Muhammadiyah baru berpendapat itu. Dan sebelum itu banknya milik Muhammadiyah, Bank Persyarikatan beroperasi secara konvensional. NU malah bank nusumannya sampai sekarang masih konvensional. Itu Nusuma kan gabungan NU sama Bank Suma. Ini saya tiap hari lewat depannya ini Mas Yan. Jadi artinya masih beroperasi dengan cara itu. Muhammadiyah sudah dirubah tahun 2006. Fatwa dari Basul Masail tidak memberi secara jelas larangan, tapi memberi pilihan-pilihan. Memberi pilihan-pilihan. Jadi memang ini perdebatan antara ahli fikih dan ahli usul. Ahli usul fikih itu akan berbeda pendapatnya kalau dalam Basul Masail ini selalu ada mazhab, setahu saya mesti ada mazhab usul fikih sama mazhab fikih. Fikih itu cenderung larangan, tapi usul itu kan lebih lunak karena sebab-sebab tertentu ya. Jadi ulama usul itu akan lebih toleran daripada ulama fikih. Itu perdebatannya dalam setiap munas rata-rata begitu. Jadi yang mengatakan itu adalah Kiai Bisri Mustafa ya. Kiai Mustafa Bisri ya. Selalu akan ada dua pendapat itu. Jadi mereka ittifaq itulah. Kemudian jadi itu beberapa hal yang tadi saya sampaikan karena memang ada belum clear dalam masalah itu. Yang mestinya perdebatan yang elementer itu harus segera berakhir menurut saya. Tapi kan itu menurut saya, jadi artinya para ulama punya pendapat sendiri. Tapi maksud saya gini, oke lah orang berpendapat itu seperti itu. Tapi sekarang kan bank syariah itu melangkah keluar rumah suci sudah ada. Artinya bukan hal yang sulit karena konteks fatwa itu atau konteks pendapat itu dulu kan terjadi ya. Terjadi ketika memang bank syariah itu nggak ada sehingga itu kesulitan. Nah, sekarang di era sekarang ini apa masih relevan untuk orang itu mengatakan bahwa bunga bank itu tidak riba gitu ya? Itu kan yang menjadi masalah. Karena itu memang yang saya katakan Indonesia masih berdebat di masalah elementer itu sehingga memang bank syariah itu asetnya hanya 6% sampai hari ini. Dalam usianya yang ke-8 sama 30 tahun ya bank syariah di Indonesia ini asetnya baru 6%. 94%-nya masih konvensional. 94%-nya. Makanya
ini saya kira bukan semata-mata regulasi, tetapi muamalah legal culture. Nah, jadi Mas Andali sebenarnya betul dikritisi. Tadi istilah lifestyle itu kan biasanya hanya lip service ya, hanya di superficial. Di dalamannya enggak, itu namanya gaya saja Pak ya. Tapi yang saya maksud sebenarnya gaya hidup itu dalam bahasa hukumnya muamalah legal culture, budaya hukum muamalah. Jadi kenapa budaya hukum muamalah itu tidak kunjung terwujud ya? Bagus sekali peran ulama yang seperti tadi dikatakan, itu yang saya maksud, bahwa ulama semestinya bisa menjadi agent of change dalam merubah, bahwa menyeret bahwa keislaman itu tidak hanya ibadah mahdhah, tapi muamalahnya itu juga seperti itu. Bahkan Kalimantan Selatan, saya kira Mas Sadali juga lebih tahu bahwa orang saja berjual beli masih pakai akad, gitu ya. Ijab Betul, kabul Pak masih Agus. ada. Ijab kabul. Nah, ijab kabul. Beli tukar, jual tukar. Ya, yang menjual Iya, betul. bilang jual, yang beli tukar gitu. Itu Iya, betul. Sapi banget itu. Iya, tapi artinya itu kan muamalah itu hidup di situ. Betul. Muamalah itu hidup. Jadi itu yang saya maksud, bahwa sampai hari ini akad itu tetap ada. Dan saya juga itu mengalami ketika ke Banjarmasin, ke pasar yang di Pasar Apung ya. Pasar Apung itu memang orang jualnya bilang begitu. Oh, betul berarti. Itu artinya betapa kayak guru sekumpul yang bisa memfatwakan bahwa bayar dulu jadi hak milik, baru kemudian dimakan gitu ya. Wah, itu dahsyat sekali. Kalau ulama itu sekharisma itu ya, itu memfatwakan sesuatu langsung diikuti ya, dahsyat sekali. Itu jadi ulama-ulama yang sangat langka gitu ya. Artinya yang bisa melakukan seperti itu ya. Jadi itu bagus kalau menjadi objek penelitian tentang inseminasi budaya hukum muamalah. Kasus itu bisa Mas Alazim dapat hibah dan sambil pulang meneliti tentang kenapa Kiai Sekumpul itu bisa punya daya untuk menggerakkan seperti itu. Itu kan ada bukunya. Susi Komurata. Susi Komurata itu peneliti dari Jepang yang mengarang ulama dalam perubahan sosial. Kalau nggak salah Susi Komurata atau Horiko Horikoshi bukan ya? Horiko Horikoshi atau Horiko Horikoshi ya? Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak Susi Komurata, Horiko Horikoshi itu peneliti Jepang yang meneliti tentang ulama dan perubahan sosial, karena dia melihat ulama ini lebih powerful daripada pemerintah pada masanya dulu. Penelitian banyak di Jawa Barat dan bukunya ada itu, Kiai dalam perubahan sosial. Jadi artinya apa yang dilakukan Kiai Sekumpul dan tradisi di Banjarmasin yang bisa masih ada akad sampai hari ini, itu tentu hasil dari pembudayaan muamalah yang sedemikian baik. Karena kalau kita lihat ya di tempat lain gitu ya, di tempat lain bahwa mencatat hutang itu saja banyak orang-orang Islam itu yang tidak tahu. Padahal itu surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah 282 ayat terpanjang itu, wa idza tadayantum bidainin lajan faktubuh. Kalau bertransaksi dan tidak tunai, tulislah, itu perintah Nabi. Itu dasar-dasar accounting dalam Islam itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Melampaui daripada akuntansi barat yang muncul dengan idenya Luca Fascioli itu. Jadi bahwa Islam sudah memerintahkan accounting sejak dulu. Tapi kenapa tradisi seperti itu tidak mengakar di masyarakat? Kalau hutang dicatat kayaknya kok kayak nggak percaya gitu ya. Nanti mau dikembalikan, tidak, padahal bukan itu perintah Al-Quran. Itu bagian-bagian dari muamalah. Kalau nggak pas dengan lifestyle ya legal culture gitu ya. Muamalah legal culture tadi gitu. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan Mas Andali, ini judulnya ini semoga tidak tidak mengecewakan karena judulnya sama isinya itu agak berbeda ya, lifestyle gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi artinya teman-teman saya kira menangkap apa yang menjadi etos dan kegelisahan ya, bahwa memang ada sesuatu dalam hukum muamalah di Indonesia itu. Padahal dikatakan dalam bukunya Pak Azhar Basir ya, ad-dinu muamalah. Agama itu ya intinya dalam muamalah. Karena kalau muamalah rusak, kehidupan itu akan menjadi rusak. Jadi saya kira itu ya untuk mengakhirinya seperti itu. Ini sudah hampir jam 9 Mas Bayu ya. Jadi biar nggak ngantuk besok ke kampus gitu ya.
Baik, Pak Agus, terima kasih banyak. Saya yakin masih banyak respon yang positif dari Bapak Ibu peserta sekalian, namun memang waktu yang harus memisahkan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali, karena memang diskusi malam ini sangat luar biasa. Insight yang kita dapat juga sangat luar biasa. Terima kasih Pak Agus Trianta telah membersamai pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan insight baru yang kemudian bisa kita tularkan dan kita amalkan, terutama tadi bisa kita tanamkan mulai dari diri kita sendiri untuk bermuamalah supaya kita bisa memeluk agama Islam secara kafah untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu kegiatan diskusi pada malam hari ini. Saya Bayu Mogana mewakili teman-teman dari PSHI FHWI pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga belum saya tutup ya. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ada Mas Rizky, ada Mbak Indah ya. Terima kasih Pak Agus, Mas Adali juga sudah sharing pengetahuan Mas Adali. Mas Kuntawi Bisono ini dari mana ini? Posisi di mana? Solo, Prof. Saya Solo. Oh iya ya. Saya Solo. Terima kasih. Oh, kan sudah lulus ya yang S2 ini.